Fartau, apabila kamu berjalan, lalu kamu melalui taman-taman surga, maka singgahlah kamu duduk bersama taman-taman surga tadi. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu al-zikri ay majalisal ilmi, teman-teman sekalian, yaitu halaqah zikir, orang-orang yang telah berzikir dalam satu tempat beramai-ramai. Yang kedua atau disebut juga dengan majelis ilmu yang tengah diadakan dalam satu tempat majelis ilmu, teman-teman sekalian. Farta'u, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat farta'u berarti wajib. Maksudnya wajib di sini kita hendak memenuhi perintah yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Nanti kita suruh anak kita beli gula-gula, anak kita beli gula-gula karena itu perintah. Nanti kita kerja di syarikat, datang pukul 8, yang datang pukul 9, kita datang pukul 8. Begitu juga dengan Nabi, perintah pada kita, farta'u, singgahlah. Berarti mesti kita singgah tetap apa sekalian. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, walaupun 15 menit, walaupun 1 jam, terulang tetap apa sekalian. Janji singgah tetap apa sekalian. Yang kedua, dengan ilmu akan mendekatkan diri kepada Allah, dengan ilmu akan menaikkan derajat kita. Contohnya begini, kita tinggal dalam satu masyarakat, sebelah rumah kita, sebelah kanan jiran kita adalah seorang profesor, sebelah kiri kita ma'rifin, budak yang tak nak belajar. Dua orang ini keluar sama-sama daripada rumah ini, kita pula keluar sama-sama. Mana yang tuan-tuan pertama-tama bagi salam? Apa tengok ke kanan, Assalamualaikum Pak Profesor, tengok sebelah kiri 50 itu orang. Namun tuan-tuan sekalian, daripada segi masyarakat sekarang ini, orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya, tuan-tuan sekalian. Apalagi orang tadi adalah seorang ulama yang dicaci maki. Orang alim banyak, tapi orang ulama tidak, jarang, tuan-tuan sekalian. Alim banyak, orang hebat belajar Madinah, belajar Mesir, balik-balik sini ayat Al-Quran tafsirannya dirubah-rubah. Tanya tentang Syiah, berubah-ubah jawaban. Tanya tentang hadis Nabi ini, perintahnya berubah-ubah. Tidak sesuai dengan asbabul nuzul atau asbabul nuzul Al-Quran berkali. Namun tuan-tuan sekalian, karena ilmunya tadi hanya menjadikan dia ahli, bukan menjadikan dia seorang ulama. Siapa dia ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut, manusia paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba itu satu je. Siapa dia? Al-ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan dia taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan tengok Ustaz Abdul kerja tinggi-tinggi, tapi proposal 5 kerja di Ustaz. Cuma Ustaz itu alim saja, belum lagi menjadi ulama dan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, mana tahu di antara tuan-tuan sekalian berilmu, bertakut kepada Allah. Tuan-tuan sekalian boleh menjadi seorang ulama. Yang penting syaratnya berilmu dan punya rasa takut kepada Allah Ta'ala dan ingin menegakkan syariat Islam di atas muka bumi Allah. Ini tuan-tuan sekalian, dengan ilmu tadi akan naik derajat kita yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia akhirat. Sampailah satu kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dulu ketika mana diciptakan Nabi Adam, malaikat membantah. Aku kata malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Tuhan kamu berbicara kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu kita semua cucunya dan tuan-tuan sekalian. Lalu malaikat membantah. Apa kata malaikat? Qalu, dengan bertanya sama Allah, ataj'alu fiha, apakah kamu ya Allah ingin menjadikan, ingin menciptakan di dalam surga ini, dalam dunia ini nantinya, mayyufsidu fiha wa yasfiku bima, yang akan merusak, membuat kerusakan dan akan melakukan pertumpahan. Ini kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Ini kami senantiasa mensucikan diri kami, senantiasa bertasbih untukmu ya Allah. Berkata Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu dengan apa yang kamu tidak ketahui. Singkat ceritanya, satu ayat sesudahnya, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu. Wa annama Adam
dia tahu. Ada mini aku tahu. Ada mini aku handphone kita ada. Mini aku mikrofon tahu Nabi Adam. Contohnya seperti itu. Yang berbeda orang yang tak diajarkan ilmu yang tak ada ilmu. Lalu bila mana pertanyaan itu dilontarkan kepada para malaikat, semua Allah bawa alam malaikat, malaikat dia cukup bisu, bola ini, gak tahu, ada itu. Lalu ketika itulah Allah Taala perintahkan, ketika mana malaikat sedar, dia ini lebih Nabi Adam ini lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lalu Allah Taala perintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika mana Allah Taala perintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud tanpa sekali sujud penghormatan. Tengok, sebab apa? Malaikat tadi sujud, mau sujud di hadapan Nabi Adam karena Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu. Kita balik lagi pentingnya ilmu. Pertama-tama, wahyu pertama yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah SAW bukan sholat, bukan zakat, bukan pergi haji, bukan pergi umrah, bukan. Tapi pertama wahyu yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Apa maksud Iqra dalam tafsiran dan kawan-kawan sekalian? Belajar, telah pahami, unsur, tengok apa yang kita tengok, apa yang kita tengok itu semuanya adalah ilmu dan pengetahuan. Kita bila mana anak kecil lahir, mak ayah dia bahasa Melayu, maka anak tadi akan pada cakap Melayu. Coba kalau seorang baby yang tadi tak tahu apa-apa, anak Melayu, dia lari pergi Arab, di bawah mak dia, dibagi kepada mak angkat dia. Mak angkat dia orang Arab. Pertama-tama bahasa yang diajarkan oleh mak angkat dia adalah bahasa Arab. Akankah seorang Melayu daripada cakap Melayu? Akankah? Karena apa yang dilihat oleh kita dan tuan-tuan sekalian, semuanya adalah ilmu. Ada ilmu yang memberikan diri kita semangat, memberikan diri kita ke jalan yang benar. Ada ilmu yang mesti kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita mengulangi kembali kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Ini ilmu. Lalu Ustaz, rezeki sudah, ilmu punya, belum tentu ini memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Ada orang punya rezeki, punya ilmu, hebat, kaya raya, harta banyak, membuat dirinya sombong dan membanggakan diri. Karena apa? Karena dia tak nak cari. Nak terima perkara yang ketiga yang Allah Taala berikan kepada kita, yaitu hidayah dan taqwa. Bukan Ustaz hidayah, hidayah dan taqwa. Tak pakai tudung ditanya kenapa tak pakai tudung, tak tutup aurat, belum dapat hidayah Ustaz. Bagus di mampus hidayah. Tak naik haji, tak pergi umroh, rokok hari-hari dalam tahun sekalian, belum dapat hidayah. Ada kota terbuka di luar sana, tak nak masukkan, kamu tak nak masukkan, beli rokok pandai, tak dapat hidayah lagi. Mampu dalam hidayah kita tentang mampus sekalian. Hidayah ini sampai kepada kita. Cuma ramai di antara kita yang tak mau mendekati hidayah tersebut. Apa dalilnya? Buka dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua yang ambil iktibarnya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu at-taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Telah aku utus kepada kamu semua, kepada setiap umat Rasulullah. Nabi Musa diutus kepada umatnya, Nabi Muhammad diutus kepada umatnya, Nabi Isa diutus kepada umatnya. Semua Nabi diutus kepada umatnya untuk menyeru apa dia? An-ya'budullah wastanibu at-taghut, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjauhi perkara-perkara maupun perkara-perkara syaitan dan perkara sekalian. Tapi yang disayangkan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Ada di antara mereka berpegang teguh pada hidayah Allah, dan ada sebagian mereka yang ingin tetap dalam kesesatan. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang lain yang tertangkap. Ini tuan-tuan sekalian yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu sudah datang. Jadi jangan kita ini menjauhinya.
sifat yang Ustaz sebutkan dalam diri tuan-tuan sekalian, berarti kita dekat dengan Allah. Tapi usikum wa ilhasi Allah, kita saling menasihati. 4 sifat ini kadang-kadang hilang dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW, mani bertuya fasabar. Orang yang dekat dengan hidayah, sifat yang pertama yang dia miliki, apabila dia terkena ujian, diberikan ujian cobaan oleh Allah Ta'ala, fasabar, maka dia akan bersabar. Dia sabar, tak berusaha, sabar, tawakal, serahkan semuanya sama Allah. Karena dia yakin inna Allah as-sabir. Lalu yang kedua, sifat yang kedua yang dekat dirinya dengan hidayah, wa'atiyah fasabar. Apabila diberikan oleh Allah Ta'ala, baik itu berupa uang ringgit, berupa kesehatan, berupa apapun yang Allah Ta'ala berikan pada dia hari ini, dia bersyukur, masyarakat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wazalama faghfara. Apabila dia dizalimi oleh orang lain, maka dia akan memaafkan orang tersebut walaupun dia mampu untuk membalas. Ada satu kisah seorang sahabat, seorang pemuda, jalan di hadapan Nabi, dia sholat. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, ketika itu ada Ali bin Abi Thalib sekali, apa katanya, pemuda itu ada calon ahli surga. Lalu sahabat pun betul, satu orang tengok sholatnya sama, doanya sama, tak lama, tak cepat. Lalu tiba-tiba Ali bin Abi Thalib diutus oleh para sahabat untuk mengikuti pemuda ini sampai ke rumah. Lalu bila mana sampai ke rumah pemuda ini, tuan-tuan Muhammad sekalian, Ali bin Abi Thalib mengutarakan, saya nak tinggal rumah awak, boleh ke? Boleh diizinkan. Dia tinggal satu hari satu malam, tengok solat tahajudnya sama dengan aku, kata Ali. Solat sunatnya sama, solat berjamaahnya sama. Aku yang istimewa daripada pemuda itu. Lalu dia jumpa dengan pemuda tadi, karena sudah tak sabar. Aku sebenarnya kelebihan pemuda ini. Dia bertanya kepada pemuda ini, sebenarnya aku datang ke sini, aku nak tahu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kamu adalah salah satu pemuda yang akan masuk ke dalam surga. Lalu pemuda tadi tersenyum, lalu mengatakan, sebenarnya ada satu sifat yang aku miliki yang kamu tidak ketahui. Apa dia? Yaitu dia akan memaafkan segala kesalahan orang lain, baik yang nampak depan mata, baik pun yang tidak nampak, sebelum dia menutup matanya ketika mana dia tidur di bawah air. Jadi kelebihan nak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, belajarlah untuk memaafkan orang lain, teman-teman sekalian. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, fastaghfar. Nama wazulima fastaghfar. Apabila dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka dia akan cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa balasannya daripada orang yang punya sifat empat ini? Yaitu lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang yang mempunyai empat sifat ini, tuan-tuan puan sekalian, sabar bila mana terkena ujian, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada dia. Lalu yang keempat, dia berbeda, dia melakukan kesalahan baik yang terasa maupun yang tidak terasa, dia akan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi mereka adalah keamanan, ketenangan, ketenteraman jiwa, wa muhtadun, yang mereka akan diberikan kedekatan dengan petunjuk atau hidayah Allah Ta'ala. Dan minta maaf sebelumnya apabila ada di antara kita yang duduk di sini, tuan-tuan sekalian, tidak mau kebenaran yang datangnya daripada Allah kita tolak, berarti kita jauh daripada hidayah Allah Ta'ala. Bukan hidayah itu berbentuk Al-Quran sahaja, bukan hidayah itu berbentuk sunnah Nabi sahaja, bukan. Tapi di dalam Al-Quran ini kita kena paham, semuanya adalah perintah, semuanya adalah kebenaran yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita.